warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengangkat peristiwa yang terkait dengan perkembangan yang terjadi, di mana sekarang ada pemilihan kepala daerah serentak se-Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, pasca reformasi, pemahaman demokrasi politik kita masih tetap bertahan dalam tingkat terendah, karena masih adanya fanatisme, sentimen tertentu, termasuk sektarian dan rasis. Seperti terjadi di Jawa Barat, Kang Deddy dihajar oleh seorang yang ngaku Habib, menyerukan agar tidak memilih Kang Deddy Mulyadi karena beliau penganut ajaran musyrik, katanya. Satu orang bicara ini tentu saja tidak mempengaruhi warga Jawa Barat. Warga Jawa Barat tentu punya sikap, punya pandangan. Dan diketahui Kang Deddy juga banyak aksinya yang mengangkat soal kebaikan-kebaikan dalam kehidupan. Ini bisa dilihat masih tetap bertahannya fanatisme kelompok, golongan, sentimen tertentu, kemudian bisa menjurus pada SARA. Tentu saja jika berlanggar hukum itu aparat penegak hukum yang ini. Tapi apa yang terjadi sejak reformasi, memang tidak ada pendidikan politik demokrasi yang luas tentang bagaimana perpolitikan kita menyejukkan, membawa kebaikan-kebaikan bagi kehidupan masyarakat. Politik kita di satu sisi ya memang ada bagian yang disebut politik transaksional, tapi ada bagian yang begitu fanatik, tidak ada urusan sama uang dan menolak, apalagi terkait dengan perbedaan agama dan sejenisnya. Saya jadi teringat pada 2017 bahwa ada paslon tertentu yang diharamkan, dan kalau kita ikut memilihnya, mendukungnya, kita masuk kategori kafir. Bahkan pernah beredar tidak boleh disolatkan di masjid-masjid. Jadi kaitan pemahaman keagamaan kita dengan urusan perpolitikan masih rancu, masih belum merdeka. Saya mengalaminya bahwa pada tahun 2017 stigma lebih mudah dicap, stempelkan pada kita tanpa kesempatan bela diri, tanpa kesempatan konfirmasi dan klarifikasi. Di lingkungan saya memang ada kelompok-kelompok masyarakat yang sengaja mendukung paslon yang dimusuhi oleh warga, yang dikategorikan kafir, dikategorikan bahaya, dan ini itu berangkat dari beberapa kaidah Quran dan Sunnah, kata mereka. Pemahaman tentang ini berlangsung pada saat itu menimpa saya. Padahal jelas tidak sengaja. Padahal jelas bahwa saya datang pada suatu ketika melewati posko dari paslon yang dimusuhi, yang dianggap kalau bersentuhan pada mereka adalah kafir dan jangan bergaul di lingkungan. Padahal pada tahun itu saya bersama teman-teman alumni HMI mendirikan Jakpas, Jakarta Pilih Anies dan Sandi. Sebagaimana biasa, di beberapa tempat tongkrongan saya tempel stiker-stiker Anies dan Sandi. Bahkan ada juga di Tiban ditutupi lagi dengan paslon lain yang tentu saja dianggap didukung mereka, apalagi ada Betawinya. Gak masalah buat saya, itu adalah demokrasi, walaupun yang sangat saya sayangkan ketika stiker-stiker paslon saya ditutup. Tapi paling tidak teman-teman tahu bahwa saya adalah relawan dari paslon yang ditutup tadi, Anies Sandi. Suatu ketika ada kejadian di mana saya harus
bergabung dengan teman-teman di Masjid Al-Hidayah Rusunawa KS Tubun. Ada pengajian ba'da sholat maghrib. Untuk sampai kepada Masjid Al-Hidayah, karena saya naik KRL, saya turun di stasiun Tanah Abang. Tanpa ada perasaan apapun, saya menelusuri trotoar. Tiba-tiba ada teman lama bilang, "Mau mana bang? Mau ngaji?" Saya bilang, "Mampirlah sini, kita kan biar kata beda pilihan, kita nggak bermusuhan." "Iya, nggak ada sifat saya ingin memusuhi siapapun," saya bilang gitu. Akhirnya dengan menimbang perasaan, saya duduklah sekitar 5-10 menit di poskonya Ahok Jarot. Ngobrol, minum kopi plastik, dan sebentar yang memang berkebetulan sudah dekat ke waktu maghrib, saya pamit, saya menuju Masjid Al-Hidayah. Entah kenapa waktu saya duduk di dalam posko itu ada foto yang beredar di lingkungan pergaulan saya. Macam-macam lah saya kalau zaman sekarang dibully tanpa memberikan kesempatan untuk klarifikasi dan konfirmasi. Salah satu tempat saya nongkrong pun langsung menyatakan saya pendukung kaum kafir dengan ayat Quran dan hadis yang sedemikian rupa. Saya cuma bilang, coba tolong jelaskan foto saya di posko Ahok itu captionnya apa, penjelasan apa. Enggak pakai, pokoknya ente ada di situ katanya. Nah, luar biasa fanatisme itu. Tak perlu pembelaan, tak perlu lagi klarifikasi, tak perlu lagi penjelasan dan mereka bahwa saya hanya menumpang duduk sekitar 5-10 menit menuju Masjid Al-Hidayah di Rusunawa KS Tubun. Akhirnya daripada pusing, tempat tongkrongan itu tidak lagi saya sering-sering datangi. Gak lama dari kejadian itu, kayaknya belum coblosan tuh sesi 2 atau bagian kedua dari Pilkada Jakarta. Anak saya menikah dan saya tentu saja sebagai orang tua mau ngundang-undang teman-teman yang ada. Anak saya adalah seorang jurnalis yang sebulan penuh, menurut apa yang saya lihat, selalu berada kalau Anies kampanye kemana-mana. Sementara bapaknya distempel pendukung kaum kafir Ahok. Nggak apa-apa, saya nggak cerita sampai. Yang saya mau ceritakan adalah undangan saya buat beberapa teman yang sangat dekat, yang kenal saya, diabaikan. Kabarnya undangan saya ada yang dirobek, ada yang dibuang, kemudian ada sebuah statement tidak boleh hadir acara resepsi pernikahan kaum pendukung kafir. Lagi-lagi saya tertawa, ya Allah. Sudahlah, ketika itu pada 1-2 teman saya sampaikan. Yang saya sampaikan bahwa putri saya yang mau menikah ini adalah orang yang selalu bersama Anies Baswedan. Ada video pendek ketika anak saya pamit dan minta restu kepada Anies karena mau menikah, dan Anies mendoakan. Itu saya sebar pada beberapa orang. Tidak laku. Begitu fanatiknya, tidak laku. Itu kan cuma kerjaan doang katanya. Ya nggak apa-apa. Alhasil saya nggak peduli. Tidak ada di lingkungan pergaulan sama saya itu yang hadir, kecuali 2 orang yang memang sangat dekat dan tidak peduli sama persoalan yang terjadi. Jadi ini adalah pandangan-pandangan sempit, sikap fanatik, menang sendiri, hebat sendiri, benar sendiri, dan tidak membuka ruang klarifikasi, konfirmasi. Nggak masalah. Akhirnya saya pikir, lah saya aktivis kok. Kalau saya dianggap pindah dalam waktu singkat,
kemudian dapat duit, nggak mungkin seperti itu. Almarhum Taufik, ketua tim ses Anies Sandi pun pahami itu. Pada saat pelaksanaan resepsi pernikahan, alhamdulillah Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memberikan karangan bunga buat anak saya. Ini juga tidak laku sebagai alat penjelas foto saya yang di posko Ahok. Luar biasa jumut, luar biasa jahil, luar biasa bodoh dan dungunya mereka yang berangkat dari kebencian. Bisa jadi benci kepada pribadi saya. Dan ada karangan bunga dari anggota DPR, DPD RI, dari BPK RI, dari DPRD, yang rata-rata semua adalah pendukung dari Anies Sandi. Tapi saya beruntung bersyukur bahwa saya diberikan teman-teman baru, diberikan orang-orang yang menguatkan saya. Saya pikir seperti apa kata Gus Dur, kalau kita nggak disukai di suatu tempat, tinggalkan tempat itu. Insya Allah di tempat lain kita akan bisa bergembira, bahagia, dan berinteraksi dengan baik. Itu kata Gus Dur. Saya ikuti, akhirnya berapa bulan kemudian saya tidak lagi nongkrong-nongkrong di lingkaran pergaulan yang selama itu saya sering lakukan. Saya hanya ingin menceritakan bahwa bodohnya orang sok berpolitik tapi pakai asas keliru. Fanatisme kelompok, rasisme, sentimen etnis, kemudian sentimen golongan dan sebagainya. Kalau ini terjadi terus-menerus, betul Anda tidak bisa hidup di lingkungan itu. Pergilah, jangan maksa. Yang saya maksud dari cerita saya adalah tidak ada pendidikan politik walaupun dengan pendekatan keagamaan yang terinci, terurai, sehingga jangan mudah menstigma orang, menstempel orang kafir. Nah, jika itu terjadi, maka kemunduran demokrasi kita, apalagi di Jakarta Kota Besar ini. Saya hanya bercerita ini untuk mengingatkan teman-teman, tinggalkan fanatisme golongan, termasuk pendekatan agama yang ditafsirkan secara keliru. Pilih ya pilih aja, nggak pilih ya nggak pilih aja, gampang kok. Dan jangan ajak orang dengan tekanan-tekanan seolah-olah Anda paling benar, paling hebat. Jangan. Fanatisme itu berbahaya. Ingat, berbahaya. Maka dari itu, dalam proses politik nanti belajarlah dengan baik, bergaulah dengan banyak orang, mengkaji dengan berbagai hal. Semoga ini jadi hikmah kita, dan seterusnya anak keturunan kita jangan kita bodohi, jangan kita jejali dengan kejahilian, dengan kejumutan, dengan kedunguan. Berikan mereka kebebasan untuk berpikir secara baik dan benar. Biarlah bapaknya salah, tapi anaknya jangan salah. Itu yang saya harapkan. Semoga pilkada kali ini menghasilkan pemimpin-pemimpin yang sesuai menjaga amanah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.